Halo kalian semua, selamat malam. Kembali lagi gue akan melanjutkan kejadian yang gue dan teman-teman gue alami setelah kami selesai syuting di sebuah rumah di daerah Jawa Barat. Kemarin gue sempat dengar soal kejadian yang gak enak yang dialami oleh salah seorang pendengar setelah mendengar cerita ini. Sekali lagi gue mau negesin bahwa gue gak bertanggung jawab sama kejadian-kejadian misterius, kejadian gak enak, atau kejadian yang gak masuk akal yang mungkin akan lo alami selama atau bahkan mungkin sesudah kalian dengerin cerita ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke lo semua untuk selalu siaga. Tutup pintu lo rapat-rapat. Jangan lupa tutup gorden. Gue gak mau lo tiba-tiba ngeliat sesuatu dari balik jendela lo. Cek plafon lo. Dan pastiin apa suara berisik yang lo denger itu adalah suara tikus atau suara yang lain. Dalam perjalanan balik ke Jakarta, Bontang langsung ngabarin semua orang di grup untuk ketemuan. Semua orang setuju untuk ketemuan. Karena gak hanya Bontang, kami semua mengalami kejadian yang gak menyenangkan. Bontang mengira gangguan yang dialami di Bandung sudah selesai. Bontang kaget ketika begitu sampai di Jakarta, dia masih nyium bau busuk di kamarnya. Tapi bau busuk itu belum apa-apa dibandingkan kengerian yang dia rasakan saat akhirnya dia bicara sama ibunya. Setelah Bontang naruh tasnya, ibunya menyapa dengan nada ceria. Ibu Bontang bilang, "Abang, kok gak bilang-bilang kalau sekarang kamu punya pacar, Bang?" Mendengar ini Bontang langsung mengernyit. Dia menjawab, "Pacar apaan? Mama ngomong apaan sih?" Sambil menyiapkan makan untuk Bontang, ibu Bontang ketawa. Dia masih mengira anaknya sok rahasia. "Mama bersyukur kamu akhirnya punya pacar. Mama suka kasihan lihat abang sibuk kerja sama kuliah," kata ibu Bontang lagi, makin membuat Bontang kebingungan. Tidak tahan dengan semua misteri ini, Bontang akhirnya nanya sama ibunya, "Mama ngomongin apaan sih?" "Kemarin pas abang di Bandung, pacar abang kan kesini bawa parcel," kata ibunya. Bontang langsung berhenti makan. Dengan hati-hati dia nanya lagi, "Orangnya kayak apa, Mah?" Ibunya menjawab dengan senyum bahagia, "Cantik, putih, rambutnya panjang." "Orang mana, Bang?" Pas ibu tanya dia gak jawab, cuman senyum-senyum aja. Bontang akhirnya mau nangis tapi gak bisa. Dia diam kebingungan. Akhirnya dia nanya ke ibunya, "Dia ngapain kesini?" "Nyariin kamu," kata ibunya. Bontang diam saja. Sementara ibunya lanjut cerita kalau dia jawab bahwa anaknya sedang syuting di Bandung. Ibu Bontang masih belum sadar bahwa anaknya lagi shock karena dia kemudian bilang, "Gak lama kok dia di sini, paling 10 menitan." Ibu Bontang mulai merasa ada yang aneh. Dia kemudian nanya, "Abang kenapa?" Bontang gak jawab. Dia malah nanya lagi ke ibunya, "Mereka ngomongin apa?" "Ngomongin apa lagi? Ya ngomongin abang lah," jawab ibu Bontang santai. Bontang bisa ngerasa keringat dinginnya muncul lagi. Perasaan yang dia rasain pas di kamar hotel kemarin muncul lagi. Tapi yang paling bikin Bontang lemes, pas ibunya bilang, "Itu pacar abang pas kesini, dia bilang dia seneng banget akhirnya bisa ketemu sama si abang. Katanya udah lama dia sendirian. Dia bahagia akhirnya punya orang yang bisa diikutin kemana-mana. Siapa sih namanya, Bang? Kemarin Mama lupa nanya namanya."
Dengan lemas, Bontang memberanikan diri nanya. Terus mama sama dia ngomong apa lagi? Udah kok, dia pamit. Ngasih parcel buah terus lalu pergi. Bontang langsung noleh ke ibunya. Dengan panik dia bilang, parcel buah? Di mana? Ibu Bontang melihat ke sana kemari, kemudian dia berdiri dan menggumam bahwa dia kemarin naruh di atas kulkas. Setelah 10 menit nyari dan gak ketemu, Ibu Bontang mengangkat bahu. Di bawah ayah kamu apa ya parcel buahnya? Nanti mama cariin ya. Siang itu kami semua akhirnya kumpul di rumah Mayang. Semua. Kecuali Dewa. Dan kami semua datang dengan kabar buruk. Kami semua kelihatan buluk, tapi mungkin yang paling parah adalah Mayang. Mungkin karena baru semalam dia melihat sosok yang selama ini nyanyi di kamarnya. Parah banget, gue gak ngerti lagi, kata Mayang memulai ceritanya. Kata Mayang, dia udah tidur sejam ketika dia ngerasain ada yang duduk di ujung ranjang. Tadinya dia kira adiknya, tapi ketika dia buka mata, dia ngeliat perempuan berambut panjang itu sedang duduk membelakangi dia. Sumpah gue gak bisa gerak, kayak kaku gitu badan gue, kata Mayang. Dan kami semua mengangguk. Kami semua ngerti apa yang dimaksud Mayang. Mayang hanya diam ketika akhirnya samar-samar dia mendengar perempuan itu nyanyi. Mayang, kamu udah bangun. Perempuan itu mulai noleh ke Mayang dan ketawa. Habis itu gue teriak seada-adanya. Onyok langsung masuk kamar dan kaget lihat gue histeris, kata Mayang sambil bergidik. Waktu dia cerita gue masih lihat matanya masih sembab. Gue belum cerita sama lu May, tapi gue juga sehari setelah syuting disamperin sama dia, kata Jalu dengan suara pelan. Mayang hanya bisa melongo dengar cerita Jalu. Sepanjang cerita, Sekar nutup wajahnya di pelukan pacarnya. Paling parah sih ya Sekar. Kami berdua sekarang kemana-mana berdua, tutup Jalu. Kami semua diam selama beberapa detik sebelum akhirnya gue cerita tentang apa yang gue alami sehari sebelum kami semua datang ke rumah Mayang. Waktu itu gue lagi di kamar sendirian. Gue lagi ngerjain tugas ketika gue dengar ada yang ngetok kamar kos gue. Gue akhirnya buka kamar kos. Dan pas gue buka, gue gak lihat apa-apa. Tapi gue nyium bau bunga melati yang kenceng banget. Gue kira gangguannya cuma di situ. Tapi kemudian pas gue ketemu sama Ojan, dia bilang ke gue, "Wah, hebat juga lo Bayu. Udah bisa masukin cewek ke dalam kamar sekarang lo." Gue bingung banget dengan maksud Ojan. Sampai akhirnya dia kasih lihat rekaman CCTV semalam sebelumnya. Ada cewek berdiri di depan kamar gue. Dan pas gue buka, cewek itu masuk ke dalam kamar. Setelah gue cerita, Bontang yang sepanjang kami cerita hanya diam, akhirnya buka suara. Dia bilang, "Kayaknya kita harus ke orang pinter deh. Karena gue juga diganggu sampai di Bandung." Bontang nambahin, "Di syutingan kemarin juga pawangnya bilang sama gue kalau kita semua harus minta maaf ke dia kalau gak mau diginiin terus." Kami semua setuju dengan usul Bontang. Tapi sayangnya kami semua gak ada yang punya kenalan orang pintar atau dukun. Tapi kami punya kakak tingkat bernama Eros yang katanya indigo dan bisa lihat. Dalam perjalanan ke kontrakan Bang Eros, Sekar sempat skeptis dengan rencana ini.
Sebenarnya gue juga. Tapi pas kami sampai sana dan ngeliat ekspresi Bang Eros yang berubah, kami tahu kalau gosip itu rupanya benar. Bang Eros ini tipikal anak art department yang ketawa ketiwi ceria. Jarang banget gue lihat dia serius. Tapi hari itu, dia langsung nyapa kami dengan, "Pada gila lo semua." Bang Eros mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Setelah itu, Mayang langsung cerita maksud kedatangan kami. Dia cerita semuanya dari awal. Dari syuting di rumah itu, pindahin lukisan, sampai semua teror yang dialami sama kami. Sepanjang cerita, Bang Eros hanya nundukin kepala. Sesekali dia noleh, tapi sisanya hanya nunduk. Setelah kami semua selesai cerita, Mayang nanya, "Solusinya gimana, Bang?" Mendengar ini Bang Eros malah marah. Dia bilang, "Kok lo nanya solusi?" Kami semua langsung diam. Kami semua mengira bahwa kesalahan kami adalah nggak doa sebelum syuting. "Maaf Bang, kemarin tuh Dewa ribet banget, makanya kami langsung aja syuting tanpa doa," kata Bontang. Bang Eros kemudian melihat ke arah belakang Bontang, lalu ke Bontangnya lagi. Entah kenapa Bang Eros kelihatan kesel banget. "Kenapa kalian kesal didatengin dia? Kalau kalian semua manggil dia?" tanya Bang Eros. Kami semua langsung saling tatap. Manggil? Kami semua bahkan gak tahu apa yang kami panggil untuk bisa manggil dia. Kami semua benar-benar bingung dengan kata-kata Bang Eros. Dan Mayang akhirnya nanya balik, "Maksudnya apa sih Bang? Kami gak ngerti." "Ini gara-gara mindahin lukisan itu ya Bang?" tanya Jalu. Dia ikut bingung dengan kata-kata Bang Eros. Bang Eros menggeleng. Dia bilang, "Dia ngikutin kalian bukan gara-gara lukisan. Dia ngikut karena kalian manggil." Kata dia, "Kalian ngajakin main." Gue langsung frustasi. Gue bilang ke Bang Eros kalau kami semua gak ada yang manggil dia. Namanya aja kami gak tahu. Mendengar ini Bang Eros nunduk lagi. Setelah itu dia akhirnya bilang, "Oh, yang manggil Dewa." Mendengar ini, Bontang yang biasanya paling kalem langsung berdiri dan nyebut semua nama binatang. Mayang sementara itu menahan tangis sambil nanya gimana kami semua bisa menyelesaikan masalah ini. Jawaban Bang Eros bikin Sekar nangis dan kami semua lemes. "Kalian harus balik ke sana lagi. Kalian harus main sekali lagi sama dia." "Main apa Bang?" tanya Jalu bingung. Bang Eros angkat bahu. Dia bilang dia gak tahu. Katanya gak mau kasih tahu gue dia. "Kalian pokoknya harus balik." Semua orang mulai panik. Gue yang mau semua ini selesai akhirnya nanya, "Apakah kami harus datang ke sana pada tanggal khusus? Apa ada sesuatu yang harus kami bawa?" Bang Eros nunduk selama beberapa menit. Kemudian dia bilang bahwa kami bisa datang kapan aja dan gak usah bawa apa-apa. Mayang meminta Bang Eros untuk ikut. Dan gue juga merasa bahwa ini ide yang bagus. Tapi ketika Mayang bilang ini, Bang Eros malah senyum tipis. Dia bilang, "Gue gak boleh ikut," katanya. "Gak ada urusan dia sama gue." Setelah bilang makasih sama Bang Eros, kami akhirnya langsung pergi ke rumah Dewa. Rencananya kami mau langsung ke lokasi malam ini juga. Kami mau teror ini selesai. Sampai di rumah Dewa kami nunggu karena rumahnya kosong dan Dewa gak bisa dihubungi. Mendekati maghrib, Satria, abangnya Dewa muncul dan kaget ketika melihat kami nunggu dia di teras. "Bang, Dewa kemana ya?" tanya Jalu. Satria heran mendengar ini.
Dia jawab, "Lah, bukannya dia pergi sama kalian?" Kami semua langsung lihat-lihatan. Kemudian Satria menambahkan informasi yang makin bikin kami merinding ketakutan. Beberapa hari lalu ada cewek rambutnya panjang jemput dia. Gue gak nanya sih dia siapa. Gue kira itu temen lu kuliah. Kami semua langsung balik lagi ke Bang Eros dan ngasih tahu informasi ini. Mendengar ini, Bang Eros nundukin kepala lagi. Setelah sekitaran semenit, dia akhirnya bilang, "Temen lu udah di sana duluan."